Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita syukuri, nggih. Khususnya alhamdulillah saya sangat bersyukur dan sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dengan apresiasi sepenuh doa. Alhamdulillah Bapak Haji Joko Mulyono dan Ibu Hajah Ita, alhamdulillah tahun ini kembali ingin membahagiakan karyawan-karyawan staf-stafnya untuk melaksanakan ibadah. Ini adalah hadiah reward yang luar biasa yang tiada ternilai dibanding kalau memberikan reward dalam wujud materi tentunya, karena ini lebih dari sekedar materi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kepadanya kita akan mengambil suri tauladan uswatun hasanah, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ini tadi perjalanan saya cukup lancar ya. Alhamdulillah bisa kembali hadir di tempat yang istimewa ini, bisa silaturahim ya. Alhamdulillah kembali bertemu dengan Bapak Haji Joko, Ibu Hajah Ita sekeluarga. Malah belum sempat ngobrol lama dengan Mas Kevin ya. Alhamdulillah. Baik Ibu Bapak rahimakumullah, tentunya ini sesuatu yang sangat istimewa. Ini tidak mungkin Allah buat pertemuan tanpa rencana Allah. Meskipun Bapak Haji Joko Mulyono sudah minta kepada saya request waktu, tapi hanya Allah yang mengatur semuanya dengan indah. Kebetulan saya juga baru pulang kemarin tanggal 17. Ya, alhamdulillah cukup istirahat 3 hari, alhamdulillah sudah bisa saya silaturahim ke sini, alhamdulillah. Ibu Bapak rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, tentunya yang paling penting adalah dengan keadaan kita akan melakukan manasik umroh. Manasik umroh ini hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap orang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Baik yang sudah pernah atau sering melaksanakan ibadah umroh, terlebih yang baru pertama. Ini namanya dalam ilmu fikih ilmul hal. Ilmul hal insya Allah sesuatu yang memang wajib. Ibarat kita mau sholat, kita harus belajar tata cara sholat, kita mau puasa, belajar tata cara puasa, dan lain sebagainya. Kita akan melaksanakan ibadah umrah, Masya Allah, ini tentunya sesuatu yang istimewa. Tanpa mengurangi hormat saya kepada yang hadir di sini, mohon maaf, adakah yang belum pernah berangkat umrah atau haji? Mohon angkat tangan. Alhamdulillah, karena yang hadir saya sudah kenal wajah-wajah yang tahun lalu atau tahun sebelumnya sudah berangkat umroh. Ini alhamdulillah kok. Ini diundi atau bagaimana? Masya Allah. Apapun namanya, diundi maupun ditunjuk, kuncinya hanya satu. Fadal Allah semata. Ibadah haji, ibadah umroh tidak mungkin orang bisa lakukan tanpa adanya fadal Allah semata. Fadal adalah mutlak hak prerogatif Allah. Tidak mungkin orang bisa berangkat haji, berangkat umroh. Begitu banyak kasus orang kaya tidak bisa berangkat, padahal dia kekayaannya cukup untuk bisa berangkat ibadah haji, ibadah umroh. Banyak orang yang pangkatnya tinggi, tahun lalu pada saat saya mengurus keberangkatan haji Bapak Haji Joko Mulyono, Bu Ita dan keluarga, itu ternyata ada seorang wali kota. Saya dimintai tolong teman, Ustadz ini Pak Wali Kota A tidak bisa berangkat, padahal sudah 1 minggu di Jakarta. Kemudian ya ternyata memang karena memang sudah waktunya tinggal 2 hari mau Arafah. Ya daripada saya nanti usahakan ini, mohon maaf karena bahasanya waktu itu sudah sudah sesuatu yang di luar jangkauan saya. Berapapun Pak Wali siap bayar. Padahal haji tidak menyangkut angka. Jadi ini sesuatu yang memang luar biasa. Fadal tidak mungkin diberikan kepada orang yang hanya kaya, tidak.
Hakikatnya Allah akan memampukan orang yang dipanggil, bukan Allah memanggil orang-orang yang kaya. Ini sesuatu dasar yang harus dipahami. Yang kedua, tidak ada orang yang bisa berangkat hanya karena pangkat jabatannya. Tiga, tidak ada orang yang berangkat karena kecerdasannya. Ada satu kisah, barangkali sebagian mungkin sudah pernah mendengar, tapi mungkin sebagian nanti akan kita ambil hikmahnya. Ada teman kiai, seorang kiai luar biasa, yang berasal dari kotanya Mas Abror, kota Demak. Beliau luar biasa, punya pesantren. Beliau punya santri yang begitu banyak. Beliau ini mengajar di banyak madrasah-madrasah, mengajar di banyak pesantren, mengajar di masjid-masjid rutin. Apa yang terjadi? Pada saat beliau mau berangkat haji, beliau merasa ilmunya sudah sangat cukup. Beliau tidak ikut KBIH, tidak ikut manasik di Kementerian Agama. Karena yang di Kementerian Agama mayoritas adalah mantan-mantan santrinya, alumni-alumni santrinya. Kemudian yang di KBIH juga alumni-alumni santrinya. Singkat cerita, mohon maaf, cerita ini beliau sudah ridho kita siarkan. Kita ceritakan kepada banyak orang. Beliau sudah ridho. Tapi tentunya jangan ada yang tanya, siapa namanya? Itu jangan, nanti berujung gibah. Kita ambil hikmahnya. Beliau sudah ridho. Kemudian singkat cerita, beliau ini karena seorang kiai yang besar, beliau ini ditunjuk sebagai ketua rombongan. Ini saya cerita di haji reguler beliau. Pada saat beliau ini ditunjuk sebagai ketua rombongan, kebetulan gelombang kedua itu masuk ke Mekah dulu. Kemudian masuk ke Mekah, beliau memimpin rombongannya, ayo kita ke Masjidil Haram. Di depan Masjidil Haram dengan lihainya, dengan istimewa, beliau memimpin, ayo kita doa masuk Masjidil Haram. Masih ingat doa masuk Masjidil Haram, Mas Kevin? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Membaca doa ini semuanya membaca. Kemudian meneruskan dengan menuju ke pelataran Ka'bah. Sampai di pelataran Ka'bah, apa yang terjadi? Ini pelajaran yang luar biasa. Apa yang terjadi? Seluruh jamaah ini memegang buku doa, sambil membaca doa, sambil menangis. Doanya, Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan. Doa apa ibu bapak? Doa melihat Ka'bah. Apa yang terjadi? Kiai yang saya maksudkan tadi tidak melihat Ka'bah. Kenapa? Allah tidak ridho ada hambanya datang dengan sepenuh kesombongan. Hambanya meskipun pandai, meskipun kiai, meskipun hebat, tapi datang dengan kesombongan. Karena sudah merasa bisa, merasa mampu. Dan Allah tidak berkenan, tidak ridho dengan sikap demikian. Akhirnya beliau karena seorang makom kiai cepat sadar. Kemudian bersujud menghadap ke arah kiblat, menangis sejadi-jadinya, air mata habis. Sampai setelah sekian lama mengangkat kepalanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ka'bah yang begitu mulia ada di depan matanya. Kalau kita pertanyakan, kemana tadi Ka'bahnya? Ini karena Allah menutup pandangannya, Allah tidak ridho. Ada hambanya yang sombong datang ke sana. Ini sesuatu yang menjadi modal bagi kita, ibu bapak, khususnya mohon maaf ya tadi yang baru pertama kali, bertambahlah bersyukur, bertambahlah berterima kasih kepada Bapak Haji Joko Mulyono sekeluarga. Ini hadiah yang luar biasa tidak ternilai. Kalau boleh saya terjemahkan dengan kata-kata yang bebas, daripada ditukar dengan uang 100-200 juta, lebih baik umrah. Ini kita tetap selalu bantu doa, mudah-mudahan yang direncanakan oleh Bapak Haji Joko beserta ibu, beserta keluarga, mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah jadikan amalan solihan makbula, amin amin Allahumma amin. Orang barangkali sering mengatakan, ya baik di Jawa maupun di Jakarta dimanapun,
ibadah haji dan ibadah umroh itu adalah ibadah fisik, betul? Tapi hakikatnya di atas ibadah haji, ibadah umroh ini di atas ibadah fisik adalah ibadah hati. Ini yang paling penting. Rugi kalau kita sudah bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, tapi hati kita masih kotor, masih dihinggapi rasa kebencian, rasa iri, dengki, rasa sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Ini yang paling penting, sesuatu yang luar biasa, yang luar biasa. Ini ibu bapak, saudara-saudara yang hadir dalam kesempatan ini, mudah-mudahan nanti ibu bapak semua yang berangkat, mudah-mudahan berangkat umroh pulang membawa banyak oleh-oleh. Ya, siap? Oleh-oleh apa? Sajadah? Bukan, oleh-oleh hikmah. Ini yang paling penting. Kalau oleh-oleh yang ada di sana, mending beli Tanah Abang. Di Jakarta murah-murah, di sana itu mehong-mehong itu. Mahal-mahal. Sampai kemarin yang satu kamar dengan saya, karena ingin membelikan emas anaknya, saya sudah bilang, Pak, ini toko yang paling murah di mana toko emas? Saya bilang, itu Pak, karena orang Kudus, jenengan alon-alon, ngilan sekedek, niku kathah niku. Yang orang Kudus paham. Memang daerah pecinan, daerah toko emas. Tapi pengennya membelikan anaknya. Apa yang terjadi setelah beli? Wah, ngomel gak berhenti-berhenti. Wah, larang ini. Ya nyuwun sewu, padahal saya ingatkan karena jenengan jari ini pengen hadiah untuk anak tercinta, untuk oleh-oleh. Ya wis ora usah gerembang-gerembang, sudah diniati. Tapi ini sesuatu yang mungkin akan dipahami. Ini Ibu Bapak nanti menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke Ibu Bapak, apa sih yang menjadi semangat bagi kita? Allah sudah ingatkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi kita sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah. Mohon maaf ya, ini mohon maaf. Betul Allah membuat satu cara lewat Pak Haji Joko, ya. Tapi jangan sampai nanti di sana kelihatan rajin gara-gara kelihatan Pak Haji Joko. Ya, nanti gara-gara ada Pak Haji Joko nanti terus jenengan kelihatan rajin ke haramnya. Nah, pas Pak Haji Joko ke kamar langsung gerutu cepet-cepet. Ini mohon maaf, yang muda-muda ini harus nanti. Nah, kalau perlu kamarnya yang muda-muda campur yang muda-muda atau yang Oke. Ini lillah, sesuatu yang memang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi yang muda-muda tentunya yang mohon maaf dinamikanya masih begitu luar biasa, jadi memang kesempatan dimanfaatkan. Oke Ibu Bapak, ini sesuatu yang istimewa. Nanti insya Allah kita akan persiapkan dengan baik bahwa sebenarnya ini ada sebuah hadis yang sebenarnya ini akhirnya dimonopoli Pak Haji Joko. Kenapa? Rasulullah sudah pernah menjanjikan, ya, Allah akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk umrah. Nyuwun sewu. Makanya alhamdulillah saya dengar kabar dulu belum ada kapal, tahu-tahu ada Lamain 1, sekarang ada Lamain 2, kayaknya mau ada Lamain 3. Ini karena beliau mengeluarkan yang begitu banyak. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Tidak cukup hanya dengan terima kasih Pak, tapi banyaklah mendoakan demi kesehatan dan istiqomah ibadah beliau sehingga nanti bisa memimpin Artajaya dengan warna-warna agama. Nyuwun sewu ini. Menghilangkan fakir dan menghapus dosa, ini jaminan. Kalau ada orang yang berangkat haji, berangkat umroh, pasti hilang kefakirannya. Saya punya teman seorang Cina, Buddha, asli Medan, tinggalnya di Semarang, pernah berbicara dengan saya, bilang begini, Pak Nur Faik, oh iya kok, itu orang Islam tetangga saya kalau habis haji, habis pulang haji kok tambah kaya. Masa kok? Apa di sana itu cari pesugihan? Itu pikirannya seorang Buddha ya. Karena ini
Yang tanya, yang bicara orang Buddha, saya jawabnya juga dengan jawaban-jawaban yang tidak terlalu Islami. Saya bilang, sebenarnya betul kok, kesana itu cari pesugihan. Duh, emang boleh di Islam pesugihan? Oh, tidak boleh. Itu kok tadi cari pesugihan. Begini kok, logikanya kalau orang haji berarti lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean kok punya anak 4. Anak 4 ini kalau yang paling dekat, paling baik, pasti tidak usah minta, itu akan dikasih. Itu logika kita. Kan begitu. Jadi kita ini yang hadir ini kru dari Artajaya nggak usah mikir macam-macam. Yang penting kerjanya baik dengan Pak Jijoko, insya Allah nanti akan sampai semuanya. Amin Allahumma amin. Tidak usah repot-repot. Kita mikir sampai macam-macam. Itu yang digambarkan oleh teman saya seorang Buddha. Menghilangkan fakir, menghapus dosa. Masya Allah, dosa kok bisa dihapus hanya uang yang paket ini berapa ya Mas Adib? Yang ya sekitar sekian juta. Itu luar biasa. Kalau saya teringat raja-raja dulu, kalau ada pengumuman, satu contoh umpama ini, Malaikat Jibril memberikan pengumuman di Tugu Monas semua. Siapa saja yang mau jariah 1 miliar, dosanya akan dihapuskan. Pasti kita yang tidak punya uang 1 miliar pun akan berjuang berusaha mencari uang 1 miliar. Karena ada jaminan dari Malaikat Jibril akan menghapus dosa. Sementara ini kita umroh, apalagi ini diberangkatkan oleh Pak Jijoko, bisa terhapus dosa, luar biasa. Nikmat sekali. Tapi pertanyaannya umroh yang bagaimana? Jangan asal berangkat umroh. Orang itu kalau berangkat haji pulang umpama di sana nggak usah tawaf, nggak usah ke Arafah, pasti kalau tradisi di Indonesia pulang akan diambil Pak Kaji, kan gitu kan? Malah tetangga saya itu belum haji itu sama sekarang dipanggil jaji terus, soalnya jenenge Sumaji. Ada Pak? Ada ya? Mana yang Pak Haji? Masya Allah, ini belum haji udah dipanggil Ji ya. Ada Muji ya, alhamdulillah. Itu nama yang istimewa dari orang tua. Yang ketiga menjadi tamu Allah, subhanallah. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya menjadi tamu Pak Jijoko itu berulang kali. Itu saja saya sudah disambut, dilayani dengan luar biasa. Ini saya baru menjadi tamu beliau. Kita akan menjadi tamu Allah. Pasti akan dilayani, disambut dengan baik. Yang paling penting, saya menjadi tamu Pak Jijoko, saya jaga adab, sopan santun, etika, akhlak saya. Kita akan menjadi tamu Allah, jaga akhlak, etika, adab kita. Yang ikut berangkat tahun kemarin masih ingat, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Jijoko, Bu Ita, saya masih teringat kesalahan saya tahun lalu pada saat kita mau ke Raudhah. Itu yang laki-laki mau ke Raudhah, sepanjang perjalanan bercanda, ngobrol, malah lupa bersolawat. Apa yang terjadi? Tasreh sudah hari itu, jam itu di-scan kok tanggalnya beda. Allahu Akbar, sampai saya terus terang beban moral waktu itu. Saya carikan lagi, saya akhirnya muhasabah, ternyata saya yang paling salah. Karena saya juga ikut-ikutan tidak bersolawat, malah banyak bercanda dengan jamaah-jamaah. Akhirnya ini menjadi satu pelajaran yang penting. Pada saat kemudian tasrihnya dapat 1/2 ya Pak Dip ya, pokoknya malam. Itu banyak anggota Artajaya, Ustadz kira-kira nanti ditolak lagi enggak? Waduh. Tapi alhamdulillah waktu itu kita ingat, sudah kita banyak bersolawat. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan. Ya nyuwun sewu, mohon maaf, umpama saya mau bertamu ke rumah Pak Jijoko, saya di depan sudah teriak-teriak, enggak sopan dan lain sebagainya. Tentunya Pak Jijoko yang punya rumah melihatnya, wah saya enggak senang punya tamu kok, adabnya kurang baik. Nah, ini contoh yang harus kita ambil. Subhanallah, sesuatu yang luar biasa. Oke Ibu Bapak, persiapan ibadah umroh yang paling penting kita niat. Ini yang harus kita betulkan niat. Mohon maaf, ada satu kisah lagi yang kita ambil pelajaran. Saya pernah punya jamaah dari Riau Pekanbaru. Orangnya tinggi, besar. Saya waktu itu di Bandara Soekarno-Hatta kalau ngomong itu sambil menengadah ke atas, dangak begini.
karena tinggi besar. Saya sambil begini. Kemudian menarik saya, Ustadz, saya mau ngobrol 4 mata. Oh baik Pak, akhirnya saya ditarik ke Solaria. Pesan minuman, ngobrol. Mohon maaf Ustadz, saya mau tanya, saya mau berangkat umroh ini takut sekali. Loh kenapa takut? Kemudian beliau menyampaikan, teman-teman saya di Pekanbaru menyatakan katanya, apa yang saya lakukan nanti akan dibalas semuanya di Mekah Madinah. Loh, Bapak kenapa? Mohon maaf Ustadz, saya ini kepala preman di Pekanbaru. Saya pernah membunuh, merampok, mencuri, memukul, menganiaya orang. Saya keluar masuk penjara, sering. Akhirnya terus sampai nyuwun sewu, mohon maaf, dibuka bajunya, ini badan saya penuh tato, seolah-olah saya nggak percaya. Kemudian saya sampaikan kepada beliau, mohon maaf Pak, bolehkah saya tanya satu hal sebelum saya berikan penjelasan? Oh boleh Ustadz. Bapak ini mau umroh, apa tujuannya? Saya mau bertaubat Ustadz. Ini yang kita tunggu, Masya Allah. Kita ini sebaik apapun tentunya punya banyak dosa, tapi taubat ini yang paling penting. Akhirnya Masya Allah, saya berikan support di Mekah, saya dampingi ke Ka'bah. Beliau ini kalau menangis di depan Ka'bah sejadi-jadinya, Masya Allah, luar biasa, begitu rajin ibadahnya. Kemudian pulang, saya sampai di Soekarno-Hatta sebelum kami berpisah, saya sampaikan, Bapak lanjutkan ibadah Bapak di Pekanbaru, kalau memang masih mungkin orang-orang yang pernah Bapak dolimi, aniaya, mohonlah ridhonya. Kalau menyangkut harta yang bisa dikembalikan, kembalikan. Kalau enggak bisa, mohon ridhonya. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh perbuatan Bapak. Alhamdulillah, dia pulang dengan kelegaan hati yang luar biasa. Saya sering mendoakan mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya. Amin, amin, Allahumma amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Niat, mempersiapkan mental yang tangguh. Masya Allah, ini tentang keikhlasan dan tawakal. Ikhlas Ibu Bapak, sikap ikhlas ini sesuatu yang sebenarnya, ini kalau saya menukil yang disampaikan Gus Baha, orang muslim itu sebenarnya harus mudah melakukan sesuatu dengan keikhlasan. Pernah dengar Gus Baha menyampaikan itu? Karena mustahil kita sebagai seorang muslim kok enggak ikhlas. Wong kita ini diberikan sesuatu semuanya oleh Allah. Diberikan tubuh, diberikan anggota tubuh yang sempurna, diberikan rezeki, diberikan keluarga dan lain-lain. Ini tentunya harus kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, memohon doa restu kepada orang tua barangkali yang masih hidup. Jangan lupa orang tua kok sampai nyun sewu. Kemarin tadi Pak Cijoko juga sempat cerita baru pulang karena memang mau sowan ke ibu dan meminta izin, begitu ya Bang, meminta izin untuk mau berangkat. Apapun ini sesuatu yang harus kita dahulukan, sesuatu yang berangkat dari orang tua. Kalau kita muliakan orang tua, pasti kita akan nikmat hidup kita. Satu cerita di Kudus itu ada perusahaan bis yang bernama Haryanto. Saya kenal baik beliau. Pada saat kita ngobrol rame-rame, ada teman-teman itu yang ngomong, Pak Kaji, kalau dalam bahasa Indonesia saja, obrolannya bahasa Jawa, Pak Kaji itu apa sih kunci suksesnya? Kok bisa sukses punya bis sampai 300 lebih? Akhirnya, mau pengen tahu. Beliau masuk ke dalam kamar, keluar menggendong ibunya yang tua renta. Tua renta sudah kurus, tua renta digendong, keluar, didudukkan, kemudian dicium tangannya, dicium pipinya, dicium berulang kali sambil berkata, ini pesugihanku, kata beliau. Apa yang dimaksud pesugihan? Dengan beliau selalu berbakti kepada ibunya, itu merupakan pesugihan. Nyatanya usaha beliau luar biasa, sehingga mohon maaf, kadang-kadang gaji baru 10 juta sudah berani melawan orang tua. Itu na'udzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita prioritaskan. Ya, sesuatu yang insya Allah nanti bisa menjadi stimulan, menjadi semangat bagi kita. Oke Ibu Bapak rahimakumullah, sebelum berangkat nanti sesuatu yang nanti insya Allah diatur oleh Pak Cijoko dan tim, nanti akan kumpul di rumah ini jam 3:30 ya Mas Adib ya, 3:30, biar mungkin longgar acaranya. Jangan lupa nanti lakukan sholat sunnah safar.
Sholat sunnah safar adalah sholat sunnah yang disunahkan kepada kita setiap kita mau bepergian masafatil qasr. Ini aslinya. Tapi di Indonesia lazimnya kalau mau berangkat haji, berangkat umroh baru sholat sunnah safar. Padahal setiap kita mau pergi bepergian masafatil qasr, seperti tadi tahadus bin ni'mah, saya sekitar jam 3 lebih sedikit, saya sebelum berangkat saya melakukan sholat sunnah safar. Karena berharap kebaikan, keselamatan, kelancaran, dan keberkahan dalam perjalanan. Meskipun alhamdulillah perjalanan begitu cepat dan luar biasa, merasa nikmat sekali. Caranya, niatnya usolli sunnatas safari rok'ataini lillahi ta'ala. Atau mungkin yang tidak familiar dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Saya berniat sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Boleh. Ini sholat sunnah safar. Oke Ibu Bapak, yang tidak kalah penting adalah sholat yang nanti harus kita, mohon maaf, ini saya mengambil, mohon maaf ini, saya mengambil kajian aktual dan yang ada di Kudus dan Jawa Tengah. Sholat lihurmatil wakti ini adalah sholat selama kita tidak menemukan syarat untuk mengerjakan sholat, yakni air kita tidak ada, debu tidak ada. Karena tidak ada syarat, sholatnya lihurmatil wakti, asal sholat saja tanpa wudhu, tanpa punya suci, kemudian nanti setelah selesai pulang atau sampai di darat kita ulangi. Mohon maaf, meskipun ada sebagian saudara-saudara kita yang menganggap bahwa di pesawat itu ada debu yang cukup. Kalau teman saya punya teman namanya Pak Haji Umar Effendi, itu setiap umroh itu bawa kotak isinya debu, sampai dia pingin tayamum gitu. Nah, itu tapi kalau satu orang, kalau umpama satu pesawat umpama 350 bawa itu bisa bersin semua karena debu nanti. Ya ini, mohon maaf. Jadi kalau toh umpama Ibu Bapak ada yang mengerjakan dengan cara yang lain, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting ada pedomannya. Kemudian beberapa hal saya yakin kalau dari Arta Jaya ini sudah semuanya sering bepergian, apalagi di Jakarta. Di Jakarta itu kadang-kadang kemacetan dan lain-lain, pasti akan ketemu sholat jamak qasar. Ini sudah tidak usah saya jelaskan. Oke Ibu Bapak, kita lanjut saja ke bab yang berikutnya. Insya Allah keberangkatan ini, Masya Allah, kalau tahun kemarin Pak Haji Joko mengajak hanya 9 hari, ini 12 hari, lebih lama, alhamdulillah. Karena tidak ke Belanda ya. Ya, insya Allah kita berangkat tanggal 20 Desember, pakai GS 960, alhamdulillah ini tiketnya sudah kita siapkan mulai bulan apa Mas Adib? September atau Oktober? September ya mungkin ya. Karena memang alhamdulillah permintaan Pak Haji Joko kita prepare lebih awal. Ini mohon maaf, saya mohon doanya saja. Semuanya sudah siap. Pesawatnya sudah GA 960 Cengkareng Madinah, landing Madinah, itu sudah siap. Kemudian hotelnya juga sudah siap di Madinah, hotelnya sudah kita bookingkan permintaan Pak Haji Joko, Millennium Akik sudah siap. Kemudian, karena kemarin saya pada saat saya di sana saya pastikan lagi, setiap saya berangkat saya minta pastikan jangan sampai nanti meleset. Kemudian yang di Mekah insya Allah di Pullman Yam-Yam. Saya mohon doanya, mohon maaf, karena mohon maaf permainan hotel di Mekah Madinah itu ngeri. Kadang-kadang kalau yang tidak tahu itu kadang-kadang masa sih sudah di booking kok ya. Saya sudah booking itu 60.000 rial untuk hotel tersebut. Tapi pernah saya kejadian waktu itu di Hotel Anjum, ya uang saya asal dikembalikan saja. Wah itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi selain di sana. Itu bukan orang Arab yang bermain, karena broker-broker hotel di sana mayoritas itu orang Mesir, orang Barmawi yang kadang-kadang sedikit ngawur. Tidak sedikit ya, banyak ya. Banyak sekali ngawurnya itu. Ya mudah-mudahan saya mohon doa yang kita lakukan ini Allah jaga agar tidak sampai terjadi sesuatu yang seperti saya ceritakan. Insya Allah kepulangannya tanggal 31 dari Jeddah 983, dan dari sana insya Allah nanti pukul 00.30 sampai Jakarta 14.30 insya Allah pemakai Garuda, insya Allah untuk blocking seatnya sepertinya Mas Adib sudah mengatur koordinasi dengan Mbak Naili insya Allah. Oke,
Barang-barang yang tidak boleh, saya insya Allah tidak mungkin cerita banyak, insya Allah Artajaya sudah mainannya pesawat. Tapi yang paling penting saya ingatkan, satu, jangan memasukkan power bank ke dalam koper. Itu koper besar, ya. Artinya power bank jangan sampai dimasukkan ke dalam koper besar yang masuk ke bagasi. Kemudian kedua, jangan sampai ada yang membawa barang-barang yang sifatnya aerosol, semprot gas. Insya Allah tidak kalau itu. Kemudian yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam pesawat adalah senjata tajam dan air lebih dari 100 mili. Oke, insya Allah ini tidak perlu. Barang yang tidak boleh dimasukkan bagasi ini power bank, aerosol, tadi sudah digambarkan. Kemudian di tas lempang nanti insya Allah paspor dan tiket, dompet, uang, masker, kunci koper, HP, charger, buku panduan, buku doa. Ini garis besarnya yang mau dibawa insya Allah. Nanti kemudian di koper cabin insya Allah alat sholat bagi ibu-ibu, mbak-mbak, silakan nanti mukena hijau atau yang lain. Alat mandi dalam kemasan kecil, barangkali kok mau di pesawat gosok gigi, cuci muka, obat-obatan selama di perjalanan. Insya Allah nanti kami juga membawa obat-obatan yang standar, tapi barangkali ada yang membutuhkan obat-obat khususnya mungkin yang perempuan barangkali butuh obat penunda haid, nanti bisa dikondisikan. Snack selama perjalanan, mohon maaf, ini pasca pandemi ini menurut saya catering di pesawat itu sedikit menurun. Pak Haji Joko merasa begitu enggak? Dulu itu cateringnya makan itu selalu 3 kali, sekarang ini sedikit minim. Jadi mohon maaf, tidak seperti dulu. Porsinya juga sedikit kecil. Niki mohon saya cerita untuk yang ekonomi kelas ya. Jadi untuk itu mohon maaf yang biasa kok makannya tidak sedikit. Kebutuhan makannya yang tidak sedikit, bawa tambahan. Gitu. Maksud saya begitu aja. Entah apa, pop mie atau apa. Oke, ini di koper. Koper ini insya Allah untuk di koper monggo membawa pakaian kurang lebih 5 maksimal 10 setel. Karena kita di sana 10 hari. 10 hari ini maksimal. Karena apa? Di sana insya Allah 1 hari 1 setel cukup. Karena ini secara umum saja, secara umum. Kemudian pakaian dalam mungkin ibu-ibu, mbak-mbak biasanya diperbanyak topi, payung, kacamata, insya Allah jaket, outer, baju hangat. Karena di Desember insya Allah biasanya akhir Desember itu antara 6 derajat sampai tertinggi 18 derajat. Saya pernah ketemu sampai 18 derajat, naik turunnya di situ. Sehingga tidak lupa yang tidak terlalu tahan dingin nanti bisa menyesuaikan. Makanan ringan dan lain-lain. Makanan ringan boleh dibawa di koper besar atau koper bagasi. Oke, yang selanjutnya insya Allah nanti penerbangan menuju ke Madinah nanti sudah memakai mohon maaf itu untuk kita sebenarnya kemarin ada beberapa perlengkapan yang ternyata bagian perlengkapan ada yang kurang, insya Allah sudah dibawakan semua ya Mbak Julfa, nanti insya Allah lewat Mas Adib atau siapa nanti insya Allah. Nanti sudah memakai seragam, sudah siap semuanya, tapi saran saya kalau dirasa karena ini untuk grup ini tidak ada rangsel ya, semuanya pakai koper cabin ya, semuanya pakai koper cabin, insya Allah nanti sudah tinggal dikondisikan. Suasana kita sampai di Bandara Madinah, nanti mohon maaf sampai di Bandara Madinah, insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang prima kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa mendampingi ibu bapak semuanya. Insya Allah nanti saya sendiri yang akan dampingi. Oke, nanti sampai di Bandara Madinah, nanti turun, kemudian kita lewat pemeriksaan imigrasi, kemudian keluar sudah sampai turun di conveyor. Nanti insya Allah biasanya tim Artajaya itu tanpa saya minta yang muda-muda, padahal saya enggak nyuruh, malah langsung ikut-ikutan ngurusi koper. Padahal insya Allah ada tim kita yang ada ngatur di sana. Insya Allah barangkali nanti suatu saat tadi saya ngobrol sama Pak Haji Joko, suatu saat Artajaya, PT Artajaya Wisata, Tour and Travel, Umroh dan Haji. Jika beliau berkehendak saya akan bantu prosesnya, saya akan kawal.
Siapa nanti yang megang itu? Nunggu Mas Kevin. Oke, insya Allah nanti kita transportasi darat dari bandara ke hotel kurang lebih 30 menit, ya. 30 menit, insya Allah nanti kita tiba di Madinah, alhamdulillah. Ini yang wajah-wajah tahun lalu, alhamdulillah. Nanti tiba di Madinah, kita langsung check-in hotel, ya. Kita langsung check-in hotel, mudah-mudahan tidak ada kendala sekali lagi. Kemudian nanti kita akan isi kegiatan di Madinah. Di Madinah apa yang menjadi tujuan paling utama bagi kita? Bagi kita tujuan utama adalah sowan ziarah kepada baginda Rasul. Ini yang paling penting. Kita bisa sedemikian ini karena berkat Rasulullah. Kita ini bisa menjadi seorang muslim, bisa kenal agama, bisa mengerjakan ajaran syariat ini karena Rasulullah. Ada satu kisah di Kabupaten Kudus. Mari kita ambil hikmahnya. Ada jamaah haji, kebetulan gelombang 2 ke Mekah dulu, kemudian mau ke Madinah. Beliau mau ke Madinah ini berucap sesuatu yang enggak layak. Bagi saya, bagi kita. Saya merinding kalau cerita ini. Apa yang beliau sampaikan? Rasulullah itu sudah meninggal, jadi aku tidak usah ziarah ke makamnya. Wah, ngeri itu. Apa yang terjadi? Begitu sampai di hotel, kemudian keluar mau berangkat ke Masjid Nabawi, di depan hotel ini di atas trotoar ada bekas besi ini yang dipotong yang belum rapi. Dalam bahasa Jawanya itu masih pateng jerengat. Itu masih ada besinya. Beliau ini mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Kakinya kesandung sampai sobek. Kakinya ini sampai sobek banyak sekali, besar sekali. Singkat cerita dibawa ke rumah sakit, dijahit sampai begitu banyak. Singkat cerita tidak bisa jalan. Kemudian dipulangkan ke hotelnya. Sampai jamaah haji 8 hari berada di Madinah. Jangankan ke makam Rasul, ke Masjid Nabawi saja tidak bisa. Karena dia sudah berucap sesuatu yang tidak layak. Dia seolah-olah tidak butuh Rasulullah, padahal kita ini sangat butuh Rasulullah. Seperti mohon maaf tadi saya ceritakan pada saat kita mengqorodoh tahun lalu, kita baru gojek, baru bercanda saja, Allah ingatkan. Padahal Pak Jijoko juga melihat tasrihnya sudah tanggalnya benar. Kemarin siapa lagi yang sempat melihat tanggalnya sudah benar, jamnya sudah benar. Tapi begitu di-scan, saya baru saja negosiasi dengan petugas, sudah ditarik tentara. Ini yang sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Oke Ibu Bapak, nanti insya Allah untuk Millennium Akik sekarang ini urutan gerbang 328, 329. Diingat ya, yang baru pertama gerbang 328, 329 yang baru pertama. Hotelnya sangat dekat, tapi karena hotel di Madinah itu bentuknya hampir sama, itu kadang-kadang banyak yang bisa berangkat, tidak bisa pulang. Naudzubillah min dzalik. Oke, nanti insya Allah ini, nah ini hotelnya Millennium Home Akik, ini lurus, ini langsung nanti 329 atau 328. Oke Ibu Bapak, nanti insya Allah selama di Madinah akan kita agendakan ke Raudhah. Raudhah masih sama seperti tahun lalu, nanti kita upayakan mudah-mudahan bisa diberikan sesuatu yang pas, enak, nyaman, City Tour Madinah, ziarah sekitar Masjid Nabawi. Alhamdulillah, ini yang paling pertama, kita nanti ke makam Rasul, kita ucapkan salam. Kalau boleh saya mohon minta kepada yang hadir, jaga akhlak kita nanti di depan makam Rasul. Rasulullah sudah pernah sabdakan, man zaroni fi hayati faka'annama zaroni fi hayati. Siapa yang menziaraiku di saat setelah kematianku, sama halnya dia menziaraiku saat hidupku. Jadi kita ziarah meskipun Rasulullah sudah wafat. Hakikatnya kita salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah akan melihat dan menjawab salam kita. Pasti itu, pasti. Kadang-kadang ada santri itu tanya gini, kok saya salam enggak? Pernah ada santri yang tanya di Kudus itu kepada kiainya, Pak Kiai kok saya enggak pernah mendengar Rasulullah menjawab. Itu karena itu pertanyaan yang konyol, kiainya jawabnya dengan kekesalan.
karena telingamu yang tuli. Dibilang begitu oleh kiainya. Ya karena sebenarnya karena mungkin kita ini yang banyak dosa, kita ini yang memang makomnya belum mampu, tidak bisa mendengar. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiyullah, assalamualaikum ya khairul khalqil fillah. Kita ucapkan salam dengan hikmat, dengan khusyuk, dengan sepenuh kerendahan hati. Mudah-mudahan Rasulullah menerima sowan kehadiran kita. Mudah-mudahan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita termasuk orang-orang yang diperkenankan di belakang bendera Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang memang kita harapkan. Nanti cara Allah memudahkan. Nanti di padang mahsyar itu cara Allah membedakan antara yang partai kiri, partai kanan, itu gampang. Maksudnya itu partai kiri itu partai yang nanti akan kelak masuk neraka, partai kanan ini yang selamat. Maksud saya begitu. Ini kan menjelang, saya bahasanya paling enak itu aja. Jadi yang partai kiri itu adalah kelompok yang akan di neraka, yang kanan akan surga. Itu Allah hanya butuh waktu 3 jam. Nah, seolah-olah kalau kita pikir logika itu, wah kok nggak mungkin ya, berapa triliun manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tapi itu nanti hanya 3 jam. Karena apa? Nanti akan terlihat dari wajah-wajah mereka. Mudah-mudahan kita adalah wajah-wajah yang bersinar, wajah-wajah yang bersih, yang mencorong, ada yang sampai bersinar tembus ke langit. Itu yang merupakan yang akan selamat di kelompok yang kanan. Yang kelompok kiri wajahnya yang tidak pernah berwudu, tidak pernah sholat, yang adabnya, akhlaknya naudzubillah, itu yang naudzubillah, itu yang kelak akan masuk ke dalam neraka. Jadi sangat mudah dijelaskan dalam Quran, hanya cukup 3 jam insya Allah. Oke Ibu Bapak, nanti insya Allah ini adalah raudhah, kita agendakan ke raudhah, nanti ibu-ibu dengan ibu-ibu, nanti yang bapak-bapak dengan bapak-bapak. Raudhah adalah tempat hanya 144 meter persegi, di mana di sana ini adalah ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman yang ada di surga. Masih ingat ibu bapak, mbak, mas yang sudah pernah berangkat, orang yang keluar dari raudhah rata-rata itu tersenyum. Rata-rata tersenyum. Saya belum pernah melihat orang keluar dari raudhah kok merengut atau sedih, itu tidak pernah. Semuanya tersenyum, senyum bahagia karena kita berada di kepingan surga yang ada di dunia. Ini hakikat raudhah adalah taman surga yang Allah tempatkan di dunia. Kita bersyukur sehingga nanti kita banyak berdoa, ya Allah, Engkau perkenankan aku berada di taman surgamu di dunia, mudah-mudahan Engkau izinkan ridho ya aku berada di surgamu di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Nanti di sini sholat sunnah 2 rakaat, kemudian nanti banyak berdoa. Jangan lupa ini tim Artajaya banyak mendoakan Lamain dan Artajaya Leonindo. Atau ada lagi Bu Ita selain Artajaya, Lamain, yang ketiga apa? Sekalian saya sebutkan dalam doa-doa nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, ini insya Allah nanti kita sama-sama di sana. Ini mohon maaf ini pas grup besar kemarin tuh. Ya nanti ini Artajaya bukan? Ya, ini paling penting, ini cara antrinya. Cara antrinya sekarang harus demikian. Jadi mohon maaf kalau dulu itu bisa ke raudhah berulang kali, sekarang nggak bisa. Sekarang antrinya lama tapi di dalam nikmat. Kalau dulu masuknya gampang tapi di dalam berdesak-desakan. Itu kalau dulu. Oke, ya alhamdulillah. Kemudian insya Allah kita agendakan ke makam Baqi', cuman yang boleh masuk yang cuman laki-laki, yang perempuan tidak. Di sana ada putra-putri Rasulullah, istri-istri Rasulullah, para sahabat. Kemudian nanti di hari berikutnya insya Allah kita ajak berziarah sekeliling kota Madinah. Nanti yang pertama kita agendakan ke Masjid Quba, man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fasalla fihi sholatan kana ajru ka ajru umrah. Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, baginya pahala umrah. Masya Allah, enak sekali itu. Cuman sholat 2 rakaat kok dapat pahala umrah.
Ini sesuatu yang luar biasa. Nanti kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini insya Allah. Ini Arta Jaya yang 2020 pas menjelang pandemi ya. Menjelang pandemi ya. Alhamdulillah. Jadi ini Nyun Sewu, ini sesuatu yang nanti kita nikmati bersama. Mas Kevin masih langsing Mas ya. Masya Allah. Oke. Calon penghuni surga kan Mas. Saya sering menyampaikan itu Bu Ita sampai ingat kok. Gak usah khawatir yang gemuk-gemuk, karena orang gemuk itu calon penghuni surga. Dalilnya jelas, orang yang masuk surga adalah yang berat timbangannya. Kalau badannya berat ya amalnya harus berat. Ini Mas Budi ya berat ya. Iki Mas Bro ya tambah berat saya. Nanti kita ajak ke Jabal Uhud, Mas Allah. Di Jabal Uhud subhanallah banyak pelajaran istimewa. Ini ada makam syuhada Uhud. Makam syuhada Uhud luar biasa. Ada 70 syuhada Uhud yang dimakamkan di sana. Masya Allah. Berkat beliau kita bisa merasakan kenikmatan, merasakan Islam yang sedemikian. Ada Paman Hamzah yang dadanya dibelah. Ada Mus'ab bin Umar yang kedua tangannya buntung. Ya, karena ditebas oleh kaum kafir Quraisy. Ada Julaibib, ada Abdullah bin Jahaz dan yang lain-lainnya. Subhanallah, ini sesuatu yang luar biasa. Nanti kita jangan sampai terlena, lupakan saat Uhud kok kita tidak berziarah. Oke, nanti insya Allah kita ajak sejenak nanti ke kebun kurma. Wah, siapa tuh ini yang banyak belanja tuh ini? Berapa kilo Mas Niko? Banyak ngicipi ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke, nanti kita ke kebun kurma, ya. Nanti silakan pilih-pilih yang memang disuka, ya. Kalau memang biar gak berat-berat ya cari di Tanah Abang saja mungkin nanti. Oke, insya Allah nanti kita ke Masjid Honda. Nanti biasanya kita melintas karena kita mementingkan untuk berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian ke Masjid Kiblaten yang mempunyai dua arah kiblat. Yang dulu kiblatnya ke arah Palestina, arah Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke Masjidil Haram. Masya Allah. Oke, sesuatu yang luar biasa. Nanti kita ajak berziarah di sekeliling kota Masjid Nabawi agar memberikan sesuatu yang ilmu yang bermanfaat. Biasanya saya tanya, Mbak tahu nama-nama putra-putri Rasulullah? Ayo, siapa yang tahu? Nanti saya kasih hadiah kurma di Madinah. Ayo, sebutkan. Tapi sayangnya kenapa saat ditanya putra-putri Rasulullah banyak yang tidak bisa hafal. Tapi saat ditanya anaknya Raffi Ahmad siapa nanya? Semuanya hafal. Ini harus sindiran yang harus kita, tentunya kita ini umat Rasulullah ya harus tahu tentang keluarga pribadi Rasulullah. Jangan kita tentang Baim Wong, Raffi Ahmad kok kenal kabeh, tapi dengan Rasulullah kok kita tidak kenal. Mestinya ini nanti kita perbaiki dengan baik. Nanti insya Allah banyak kisah yang akan kita ceritakan, sampaikan kepada ibu bapak pada saat berziarah sekitar Masjid Nabawi. Masya Allah, ini kebetulan, ini tahun lalu ya? Tahun lalu ya Kak? Oh ya, alhamdulillah. Oh iya, ada Ustadz Saifullah nih. Nanti berkenan Ustadz Saifullah atau yang lain? Ada Ustadz Sukron ini nanti, ada Ustadz Sukron, Ustadz Saifullah, atau nanti dibalik-balik monggo aja. Biar merasakan. Ini di Masjid Gomama, Masjid Abu Bakar dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Persiapan ihram ibadah umroh kita sudah masuk materi inti, mohon bisa diperhatikan dengan baik. Ini kesuksesan ibadah. Ihram adalah berniat untuk memulai mengerjakan umroh. Ihram ini ibarat kalau sholat adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ihram di dalam ibadah umroh haji adalah awal untuk memulai pekerjaan tersebut. Ihram wajib dimulai dari tempat mikot. Insya Allah nanti mikot kita adalah di Bir Ali, sebelum Bir Ali. Tapi insya Allah ini request dari Pak Haji Joko, Bu Ita, insya Allah nanti kita semuanya memakai kereta cepat, insya Allah. Jadi nanti tinggal kita kondisikan, kalau kita nanti kondisi kita akan dari hotel ke stasiun baru naik kereta cepat. Tapi naik kereta cepat itu saya kecewa, karena cuma sebentar.
Karena sebentar, oh iya kok sediluk wis tekan, padahal belum tidur, belum apa. Kemudian disunahkan sebelum ihram, nanti kita mandi ihram. Mandi ihram itu seperti mandi besar. Nih, pakai sabun keramas, membersihkan badan, memotong kuku, mencukur, memotong rambut, memakai wangi-wangian di badan. Nih, kemudian sholat sunnah ihram 2 rakaat dan memperbanyak istighfar. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki, insya Allah hanya 2 lembar kain. Nanti insya Allah kita contohkan. Atau Mas Adib ya nanti yang memperagakan ya. Hah? Ya nanti kita peragakan. Untuk perempuan pakaian ihram itu gampang. Yang penting menutup aurat dengan sempurna. Mau putih, mau berwarna apapun itu tidak masalah. Kalau orang Arab selalu memakai hitam. Tapi banyak orang Indonesia itu mengasumsikan kalau pakaian ihram wanita seolah-olah putih. Padahal pakaian ihram putih bagi wanita bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Umpama masih muda, bodinya semlohe, itu tipis, itu akan haram. Nah itu contoh gitu ya. Oke, ini tentang persiapan. Nanti kita akan masuk ke rukun dalam ibadah. Ada 5 rukun umroh. 1 niat ihram. Kemudian yang kedua adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Ketiga sa'i perjalanan dari Sofa ke Marwah. Kemudian yang keempat adalah tahallul atau mencukur rambut, menggunting rambut. Yang kelima adalah tertib. Ini 5 ini sesuatu yang harus kita kerjakan. Tidak boleh tidak. Kalau orang kok sampai ada yang salah satu atau tidak mengerjakan sama sekali, berarti tidak sah. Ibarat, mohon maaf contoh, kalau sholat ada berapa rukunnya? 13. Ada 13, kalau sampai ada 3 yang kelewatan, berarti tidak sah. Contoh begitu. Ini kita umroh ada 5. Insya Allah nanti kita di Masjid Bir Ali, salah satu tempat mikot insya Allah. Oke Ibu Bapak, nanti kita lanjutkan. Kita langsung berangkat. Ini persiapan kemarin sebelum berangkat. Masya Allah, alhamdulillah. Ini di sini aja sudah kelihatan wajah-wajah calon penghuni surga ya. Iya. Sudah cerah. Hah? Oh, yang atas juga. Ini bidadari surga ini masa. Ya, mewakili kelompok. Masya Allah. Ini sesuatu yang kalau kita sudah melaksanakan niat, ada yang namanya muharramatul ihram. Muharramatul ihram adalah larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan orang yang sudah berihram. Contoh, larangan-larangan ihram laki-laki, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, tidak ada yang memakai celana dalam, kaos dalam, dan lain sebagainya. Pun kosongan, ya Mas ya, tidak usah bingung, insya Allah nanti terbiasa. Kemudian kedua, tidak boleh memakai sepatu, pakailah sandal, atau sandal yang menutup depan jari itu juga jangan. Ketika menutup kepala yang melekat, topi, kopiah dan lain-lain. Ini yang tidak boleh bagi laki-laki. Yang tidak boleh bagi perempuan. 1, tidak boleh menutup telapak tangan. Sehingga mbak-mbak kadang-kadang sekarang ini ada sarung tangan yang kadang-kadang ada yang hampir menutup telapak tangan. Itu hindari. Kemudian yang kedua, tidak boleh menutup muka, memakai cadar, memakai masker dan lain sebagainya. Ini untuk ibu-ibu. Nah, ini juga di wajahnya jernih-jernih calon penghuni surga ini, alhamdulillah. Padahal pakai hitam-hitam aja wajahnya masih cerah-cerah. Nah. Apalagi yang pakai putih, Masya Allah. Oke, larangan yang umum bagi laki-laki dan perempuan. 1, tidak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh memotong atau mencabut rambut, tidak boleh membunuh binatang buruan di tanah haram, tidak boleh menebang, memotong tumbuhan di tanah haram, tidak boleh membunuh binatang buruan di tanah haram, tidak boleh menikahkan dan menjadi wali pernikahan. Kadang ada pertanyaan, saya kok itu ada artis menikah di Masjidil Haram? Pasti sedang tidak berihram. Tahun lalu di bulan September juga ada seorang polisi intel yang minta dinikahkan. Nah, alhamdulillah kita nikahkan dengan izin orang tuanya dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka itu sudah menikah.
Tapi kata mereka, sampai mereka umroh, itu mulai menikah pengantin baru sampai umroh itu tiada hari selalu berantem. Geger terus, sampai katanya bolak-balik itu nggak tahu, mudah-mudahan tidak terucap talak ya, tapi sering gitu. Yang akhirnya kebetulan diberikan masukan oleh kiainya di daerahnya, minta untuk dinikahkan, itu namanya tajdidun nikah. Meskipun kalau dalam istilah Jawa itu bangun nikah. Sebenarnya tajdidun nikah itu dalam syariah tidak ada, tapi nilai yang terkandung di dalamnya, dan alhamdulillah setelah itu kadang-kadang saya pantau bagaimana Pak polisi itu, alhamdulillah rukun banget. Ini malah istrinya hamil, alhamdulillah saya cukup senang gitu. Jadi ini sesuatu yang punya nilai hikmah setelah itu. Kemudian tidak boleh muqaddimatul jima, awal hubungan suami istri, termasuk mohon maaf yang muda-muda kalau kadang-kadang suka bicara sedikit porno-porno, itu juga tidak boleh. Kemudian tidak boleh berjima, yang terakhir tidak boleh mencaci maki, berkata kotor, bertengkar, dan berbuat maksiat. Ini yang harus dijaga, siapapun yang melakukan wajib membayar dam. Ini nanti bisa dihindari dengan sebaik-baiknya. Oke, setelah kita niat, kita akan melantunkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Kata kalimat talbiyah ini tidak pernah membosankan. Yang belum pernah itu di hati pasti akan terasa adem, sejuk. Yang sudah berkali-kali itu akan membangkitkan semangat memori masa-masa beribadah yang begitu nikmat. Masya Allah. Ini Ibu Bapak, kalau tadi kita sudah sampaikan larangan-larangan ihram ini, Ibu Bapak mohon maaf, ini seperti barang-barang, sesuatu yang dilarang ini adalah sesuatu yang halal, tapi menjadi haram saat kita berihram. Bisa dipahami? Ini halal. Memakai wangi-wangian, memotong kuku, memotong rambut, halal, pekerjaan halal. Tapi Allah sementara haramkan. Kapan boleh untuk dikerjakan? Adalah setelah kita tahallul. Setelah tahallul boleh. Contoh saja, kalau kita sholat, umpama ada air putih. Ini contoh. Air putih ini halal diminum. Tapi begitu saya sholat, Allahu Akbar, kemudian saya minum. Haram minum saya ini. Ini padahal saya haus nih tadi. Ini sesuatu yang harus kita jaga. Nanti kalau sudah selesai silahkan, tidak ada masalah. Semuanya boleh, sesuatu yang memang halal untuk kita lakukan. Oke Ibu Bapak, nanti kita sampai di Mekah, insya Allah nanti perjalanan kereta itu 2 jam 35 menit, tapi kita harus boarding itu juga, kita harus check-in menunggu sekitar 1 jam, kemudian nanti kita kembali langsung menuju ke hotel. Hotel kita insya Allah di Pullman Jam-Jam, gedungnya ini. Ini gedungnya. Jadi nanti masuk dari depan pintu 1 King Abdul Aziz, nanti ada gedung yang belum pernah, yang ada jamnya, masuk saja ke gedung tersebut. Tapi mohon maaf, kadang-kadang yang tidak terbiasa sedikit harus belajar dulu, dipelajari, masuk nanti ke kanan. Setelah ada eskalator ke kanan, nanti di situ ada lift. Maksud saya biar liftnya nggak bingung, liftnya yang dari sana. Meskipun padahal umpama pakai lift yang mana-mana sampai nanti, tapi kan bingung kalau tidak lurus. Nanti naik ke P11. Nah, nanti yang belum pernah mohon diingat, nanti kita ingatkan P11. Dari P11 kalau mau ke restoran nanti ada M1, M2 dan P3. Kemudian kalau umpama mau ke kamar nanti tinggal naik ke kamar lantai masing-masing. Oke, insya Allah nanti kita kondisikan dengan baik. Nanti ini lobbynya, ini lobby hotel Pullman Jam-Jam. Nanti insya Allah sudah ada siap di sana. Nanti kita kemudian ke Masjidil Haram, kita melaksanakan tawaf sebagai rukun yang kedua. Nanti kita lakukan yang tawaf yang
akan kita lakukan bersama-sama. Insya Allah nanti yang sudah hafal itu, ada Mas Abror, Mas Budi, Mas Adib nanti di depan, nanti yang muda-muda, kemudian ibu-ibu nanti di belakang. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita lakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang paling penting ini pengetahuan, yang belum pernah ini Ka'bah, ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ini adalah multajam, ini makom Ibrahim, ini Hijr Ismail, ini rukun Yamani. Insya Allah nanti kita langsung praktekkan di sana. Dan satu hal yang nanti dalam syarat sah wajib tawaf ini yang harus diperhatikan, pertama suci dari 2 hadas. Kalau sampai ada yang kentut, batal, jangan sungkan-sungkan minta tolong ke petugas kita, nanti diantar. Kecuali yang sudah paham. Kalau yang belum paham, jangan asal sendiri, nanti malah nggak bisa kembali. Kemudian yang kedua, harus menutup aurat dengan sempurna. Nanti makanya pakaian ihram kita ajarkan, khususnya yang perutnya tidak kecil itu hati-hati. Soalnya perutnya yang tidak kecil biasanya itu nanti akan gampang turun. Melorot, merojol dan lain sebagainya. Harus 7 kali putaran, tidak boleh kurang. Jangan karena capek terus, halah sudah, biasanya Allah Maha Tahu kok. Dari dulu kalau Allah Maha Tahu. Memulai dan mengakhiri di sudut Hajar Aswad, itu start dan finish. Kemudian menempatkan Ka'bah di sebelah kiri. Di sebelah kiri, Ka'bah harus di sebelah kiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Berarti kita memutari Ka'bah ini berlawanan arah dengan arah jarum jam. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Adakah yang dulu SMA-nya di kelas IPA? Semuanya? Ya, kelas IPA. Ada gaya Loren, masih ingat gaya Loren? Atau mungkin Pak Joko waktu SMA-nya? Akuntansi dulu, Masya Allah. Gaya Loren ini membuktikan kebenaran. Gaya Loren adalah perputaran yang berlawanan arah dengan arah jarum jam. Ini akan menimbulkan satu kekuatan daya ke atas. Subhanallah. Kita tawaf, hakikatnya kita sedang menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang mi'raj. Rasulullah dulu mi'raj dengan naik buruk, kita dengan tawaf. Hakikatnya kita ini sedang menuju roh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tawaf kita lakukan dengan khusyuk dan tadarruk. Ini insya Allah. Kemudian harus di luar Ka'bah. Di luar Ka'bah ini yang salah satu yang penting saya ingatkan, jangan pernah memegang, mencium atau memeluk Ka'bah sebelum selesai. Ya. Kadang-kadang yang belum pernah saking kangennya, saking pengennya lari memegang, mencium Ka'bah. Nanti kita agendakan ada waktu khusus nanti. Kenapa? Kalau kita memeluk Ka'bah berarti kita memasukkan anggota tubuh kita ke dalam Ka'bah. Karena di bawah itu ada sahdarwain. Ka'bah itu ada fondasi yang bentuknya miring. Sehingga nanti ditunda sampai selesai atau nanti kita agendakan. Nanti biasanya kita agendakan ada acara tawaf sunnah sekaligus berdoa sambil memegang, mencium Ka'bah nanti. Sekaligus nanti kita masuk ke Hijr Ismail, insya Allah. Biasanya kita lakukan di malam hari nanti insya Allah nanti. Ke Hijr Ismail nanti putra sendiri, putri sendiri, bergantian. Oke, Ibu Bapak, ini sunnah-sunnah tawaf. Kalau tadi adalah wajib, ini istihlam. Istihlam adalah pada saat di sudut Hajar Aswad kita mengangkat tangan sambil bertakbir Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian mencium telapak tangan, itu adalah istihlam. Yang kedua romal, ketiga mualat, berkesinambungan, berterus-terusan. Keempat berdoa, dzikir dan sholawat. Jadi nanti sepanjang tawaf kita doa saja terus. Insya Allah doa di Ka'bah pada saat kita tawaf, dalam satu riwayat disebutkan ada 70.000 malaikat yang mengamini. Masya Allah, makanya doanya sebaik-baiknya. Sehingga nanti di samping doa yang kita bacakan, Ibu Bapak, Mas-mas mungkin punya doa yang lain, nanti mungkin bisa dipanjatkan saat tawaf. Masya Allah. Khusyuk dan tadarruk membaca doa sapu jagat antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, berdoa di multajam setelah selesai tawaf. Nanti kita berdoa. Nah, seperti tadi itu, mohon maaf, ini saya ingat ini foto saat kita berdoa setelah
tawaf insyaallah. Oke. Nanti kemudian sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim atau di tempat mana saja. Usolli raqataini lit tawaf lillahi ta'ala. Yang terakhir minum air Zam-Zam. Kalau minum air Zam-Zam, ini ada dua kaul. Kalau kita minum air mineral dan yang lain ini Rasulullah ini mensunahkan duduk, tidak boleh berdiri. Contoh demikian. Tapi nanti kalau minum air Zam-Zam boleh sambil berdoa, sambil menghadap kiblat, minumnya 3 kali, diawali berdoa, dan kemudian kita mohon kepada Allah dengan lantaran air Zam-Zam. Ya Allah, aku mohon karuniamu, rahman rahimmu dengan fadilah dari air Zam-Zam yang engkau muliakan, mudah-mudahan engkau angkat seluruh penyakit yang ada dalam tubuhku, engkau ganti dengan kesehatan yang prima. Ya, kalau yang muda-muda dulu itu kadang-kadang, boleh enggak kita minum air Zam-Zam itu nanti dikabulkan kalau umpama kita mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Pasti bisa. Karena ma'u Zam-Zam lima suribalahu. Air Zam-Zam itu seperti apa yang didoakan orang yang menginginkannya. Jadi pasti, cuman tinggal bagaimana kita memahaminya dengan sebaik-baiknya. Baik, Ibu Bapak rahimakumullah. Ini air Zam-Zam yang terakhir kita minum. Setelah kita tawaf, setelah minum air Zam-Zam, nanti kita cukup, barangkali mungkin kalau mau foto-foto buat kenang-kenangan, baru kita menuju ke tempat sa'i untuk melakukan sa'i. Ya, kita menuju ke tempat sa'i, dari Bukit Sofa kita akan memulai sambil melihat menuju menghadap Ka'bah. Kita akan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh, sampai akhirnya. Nanti kita akan lakukan bersama-sama. Setelah itu nanti kita mulai perjalanan dari Sofa menuju ke Marwah. Nanti di tengah-tengahnya ada pilar hijau, nanti kita disunahkan berlari-lari kecil yang mempunyai nilai filosofi yang istimewa. Nilai filosofinya apa, Ibu Bapak? Nilai filosofinya diambil dari Ibu Hajar yang dulu mencarikan makan dan minum buat Nabiullah Ismail yang masih bayi yang tergeletak di depan Ka'bah. Cepat-cepat lari. Akhirnya alhamdulillah, ini yang kita ambil. Sehingga kenapa yang disunahkan untuk lari-lari itu bapak-bapak? Karena hakikatnya mencari penghidupan itu tanggung jawab laki-laki. Meskipun ada kadang-kadang ibu-ibu yang ikut bekerja, ini dalam rangka ingin sedekah. Guyonannya kan begini, duit suami buat istri, duit istri buat istri. Itu guyonannya begitu. Karena hakikatnya wanita itu tidak punya tanggung jawab. Kalau boleh memilih sebenarnya paling enak itu jadi wanita kok ya. Wanita syarat masuk surga itu cuma 4. Ya. Laki-laki lebih dari 40 itu. Syaratnya berderet. Nanti hisapnya dan lain-lain. Wah, perempuan enak itu cuma 4. Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa saat Mi'raj Rasulullah diperlihatkan ahli neraka kok banyak wanita, mudah-mudahan bukan wanita yang ada di rumah ini. Amin, Allahumma amin. Ini satu pelajaran yang memang sesuatu yang memang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Oke, Ibu Bapak rahimakumullah, kita lanjutkan sa'i. Kita lanjutkan ke sa'i. Ini kita mulai dari Bukit Sofa, Marwah. Oh ini malah kelas berapa ini? Ini kelas berapa ini? Ya Allah. Alhamdulillah ya Mas. Nanti pokoknya di depan terus ya sama Pak D ya. Oke, alhamdulillah. Dari Sofa ke Marwah ini ada pilar hijau tadi yang lari-lari kecil. Nanti kita dari Marwah ke Sofa, kemudian ini doa Rabbi fir warham saat ada di pilar hijau. Lampu hijau. Kemudian kita sampai wajib haji, wajib sa'i adalah memulai di Sofa mengakhiri di Marwah. Yang kedua harus menempuh jarak antara Sofa dan Marwah. Tidak boleh dikurangi, enggak boleh korupsi. Ya. Saya pernah punya jamaah tua itu, wah, wangel kandanane. Sulit kita kasih tahu. Itu saya temukan beliau itu kurang, ternyata diam-diam belum sampai putar balik.
Ya Allah, sampai akhir ya Allah, wis mbah sakarpe sampean. Saya ingatkan berkali-kali ya Allah. Harus 7 kali. Ye. Kemudian dilakukan setelah tawaf yang sah. Kalau tawafnya tidak sah berarti sa'inya tidak sah. Harus di tempat sa'i, tidak boleh di tempat lain. Kemudian berjalan menghadap ke depan. Menghadap ke depan sehingga ini satu pelajaran, satu pemahaman. Mungkin yang mau moto atau video, kalau umpama kok harus mundur, nanti yang mundur ini jangan dihitung. Kembali ke tadi, disempurnakan. Tidak apa-apa, sambil umpama sa'i, umpama butuh mau video, mau umpama nanti Mas Agung itu boleh, tapi nanti dikembalikan, disempurnakan. Melakukan dengan tujuan sa'i. Tujuannya hanya sa'i, bukan untuk tujuan yang lain. Masya Allah. Ini grup saat yang terakhir Artajaya sebelum pandemi itu. Oke, Ibu Bapak rahimakumullah, ini sunnahnya, sunnah berjalan tanpa alas kaki. Kecuali sakit kakinya, boleh pakai sepatu, sandal. Suci dari 2 hadas. Ini suci 2 hadas itu sunnah. Ya. Kemudian ini termasuk nomor 1. Pertanyaan sekarang, Pak, kalau umpama tidak kuat pakai didorong kursi roda, boleh. Atau mungkin naik pakai motor listrik, boleh. Ya. Kalau memang tidak kuat. Tapi ingat, al-ajru biqadri ta'abi. Nilai pahala itu dari kesulitannya, dari capeknya. Ya, tentunya ini yang harus diperhatikan. Memperbanyak doa, zikir dan sholawat dan mualat berkesinambungan. Alhamdulillah. Nanti Ibu Bapak setelah selesai kita lakukan tahallul. Setiap helai rambut ini doanya istimewa. Allahumma j'al likulli sa'ratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, aku mohon setiap helai rambut yang aku potong menjadi nur cahaya pada hari kiamat. Sehingga nanti paling bagus laki-laki itu bersyukur gundul. Apalagi seperti saya gini ini sudah selalu setengah gundul kan, sekalian saya gunduli ya. Jadi alhamdulillah nilai yang luar biasa. Oke, nanti insya Allah setelah tahallul sudah selesai tentang ibadah umroh. 5 rukun tadi, niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, sudah lengkap semuanya. Kita insya Allah di Mekah nanti akan kita isi dengan City Tour Mekah, ziarah sekitar Masjidil Haram, tawaf sunnah, mencium Ka'bah, sholat di Hijr Ismail. Mudah-mudahan kita punya rezeki bisa masuk ke Hijr Ismail nanti, mudah-mudahan tidak ditutup. Oke, insya Allah nanti kita fasilitasi umroh 3 kali. Atau mau ditambah lagi? Kecapean ya kalau insya Allah 3 kali sudah cukup. Pertama dari Masjid Bir Ali, kemudian kedua Masjid Ji'ronah, yang ketiga Qornul Manazil saat kita ke Taif. Ya insya Allah. Ini pun jika merasa tidak mampu silahkan dilakukan 2 kali atau minimal sekali. Jika tidak mampu. Tapi kalau memang mampu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, insya Allah nanti kita berziarah sekeliling kota Mekah. Kita awali pertama ke Jabal Sur. Insya Allah kita jelaskan di sana, di mana Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar pernah bersembunyi di sana. Kedua ke Jabal Rahmah. Insya Allah nanti ini tempat pertemuan Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Sehingga kaum jumluwati biasanya pada naik berdoa. Mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik. Doa kan bagus daripada jomblo kan ya. Termasuk jomblo yang sudah tua, mungkin yang meninggal nggak apa-apa. Ya nanti insya Allah, nanti di sana. Cuman pesan saya hati-hati. Kalau di Jabal Rahmah kadang-kadang suka ada pencopet, hati-hati. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang ada tukang foto nyamar sambil ngambil uang, itu beberapa kali terjadi. Buat hati-hati saja. Oke, nanti di Jabal Rahmah kita lanjut ke Musdalifah. Di Musdalifah adalah tempat nanti mabit pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian di Mina, nanti kita akan ke Mina melihat lokasi tempat kita akan melakukan haji. Nanti pada saat Ibu Bapak di Arafah, Musdalifah, Mina yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, banyaklah berdoa, mudah-mudahan Allah mudahkan dan segerakan bisa berhaji. Amin, Allahumma amin. Tidak usah mikir, aku kaji dari mana uangnya, enggak usah dipikir. Allah nanti berikan sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang istimewa. Apalagi saya dengar Pak Haji Joko juga merencanakan ada ribet-ribet haji. Mudah-mudahan dimudahkan niat baik Pak Haji Joko. Jangan doakan cepat, jadi biar cepat semuanya rata nanti.
Oke, alhamdulillah. Oke, Ibu Bapak, nanti insya Allah ini adalah Gua Hira. Kalau ada yang muda-muda mau naik, nanti boleh. Nanti kita fasilitasi, barangkali kalau mau naik. Kemarin di musim haji, saya nganter jamaah saya yang muda-muda naik, rencananya malah usia saya sudah di atas 50, saya nggak usah naik. Saya rencana sambil ngopi turun di Satra Akhir saja. Tapi yang muda-muda, ayo Pak, direncangi, ditemani. Saya akhirnya berusaha naik. Apa yang terjadi? Dulu itu saya naik sekitar 15 tahun yang lalu itu butuh waktu 2,5 jam. Kemarin saya sudah tambah usia, malah hanya 1 jam 20 menit. Kenapa? Bukan karena saya yang semakin muda, semakin kuat, bukan. Jalannya sudah tertata enak. Kalau dulu itu banyak ngerekel dalam bahasa Jawa, kemarin itu sudah ditata, sudah disemen, sampai di atas itu ada yang jualan kopi, jualan teh, jualan Masya Allah itu sampai di atas. Kalau mau, tapi pesan saya hati-hati, kecuali yang tua juga menjadi pertimbangan. Kemarin yang ikut ada yang tua saat haji, naiknya luar biasa. Pada saat pulang, singunen. Bahasa Indonesianya apa itu? Kalau takut ketinggian sudah apa itu bahasa Indonesianya? Ngoplok. Apa itu? Mungkin saya biar tahu bahasa Indonesianya apa itu. Kalau yang gemeter kalau mau ada yang trauma. Tidak tepat ya kalau trauma. Ya ngeri. Ya itu tadi. Kalau bahasa Jawa singunen itu karena melihat ketakutan. Ya ini sehingga kalau nanti yang tua pikirkan naiknya mungkin bisa, pulangnya turunnya malah yang bahaya itu. Oke, nanti harus Mas Budi gendong malah repot menaik. Oke, nanti kita lanjutkan umrah kedua dengan mikot Ji'ronah. Nanti di mikot Ji'ronah kita mengambil mikot, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian kita kembali ke hotel, kembali ke Masjidil Haram, kita lakukan tawaf sa'i tahallul. Umrah kedua. Umrah kedua boleh nanti kita hadiahkan kepada orang lain, orang tua kita yang sudah meninggal. Syaratnya 4. 1. Orang yang menghadiahkan umrah harus dia sudah pernah umrah atau gugur kewajibannya. Syarat yang kedua, orang satu hanya boleh menghadiah orang satu dalam waktu satu itu. Maksudnya umpama hari ini untuk bapaknya, besok untuk ibunya. Tidak boleh kok hari ini langsung bapak dan ibu, tidak boleh. Syarat kedua. Syarat ketiga, yang kita hadiahi adalah orang yang sudah meninggal atau yang sakit yang mustahil diharapkan kesembuhannya. Umpama lumpuh sudah bertahun-tahun, boleh kita hadiahi. Syarat yang keempat, ini sangat penting, mohon maaf, yang kita hadiahi adalah orang yang beriman di masa hidupnya. Justru haram kalau kita umpama umroh untuk orang, meskipun kita cintai, kita sayangi, untuk orang yang tidak muslim. Ini mohon maaf, jadi harus diperhatikan tentang 4 syarat tadi. Oke Ibu Bapak, yang nanti kita lanjutkan dengan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, kita banyak sholat. Di Masjidil Haram setiap hari ada 120 rahmat. Pak Kaji Joko memilihkan semuanya tanpa kecuali di Hotel Bintang 5 ini butuh agar Ibu Bapak, Mas Mbak itu lebih rajin. Bukan perkara kok nanti yang kemewahannya, bukan. Biar dekat, rajin ke masjid. Jadi seperti kemarin Pak Joko itu sweeping ke kamar-kamar itu melihat ada yang masih tidur molor di kamar atau enggak. Jadi biar rajin, sering-seringlah ke Masjidil Haram. Ada terbagi 3, 120 rahmat. 60 rahmat diberikan kepada orang yang melakukan tawaf. Setiap kita masuk Masjidil Haram, disunahkan melakukan tawaf, sunnah. Kalau tidak bisa, ya sudah. Kita ganti dengan tadarus, iktikaf. Itu juga mendapatkan kita sholat di Masjidil Haram, kita mendapatkan 40 rahmat. Kemudian yang terakhir, ada 20 rahmat, yang diberikan kepada orang yang duduk iktikaf melihat Ka'bah. Hanya duduk daripada kok molor, tidur di kamar, lebih baik di Masjidil Haram duduk melihat Ka'bah. Itu sudah mendapatkan nilai pahala, insya Allah nanti. Cuman nanti bapak-bapak ini saat ini paling enak jadi wanita lagi nih. Paling enak jadi perempuan. Kenapa? Sekarang ini kalau masuk Masjidil Haram masih memakai ketentuan harus memakai kain ihram. Cuman bedanya
bapak-bapak, mas-mas memakai pakaian ihram tapi boleh memakai celana dalam. Jadi tidak kosongan, itu boleh, nanti bisa sholat di dalam dan lain sebagainya. Oke, ibu bapak, nanti di hari berikutnya insya Allah kita agendakan kita ziarah ke Taif. Ke Taif, nanti satu tempat yang istimewa, ya kurang lebih sekitar 70-80 kilo dari kota Mekah, kurang lebih biasanya sekitar 1,5 jam. Nanti insya Allah kita ke sana, ya, bersama-sama. Tempatnya sejuk seperti ibarat kalau di sini di puncak. Jadi orang-orang Mekah kalau di musim panas itu sering berziarah ke Taif. Ini tempatnya istimewa. Apalagi nanti kapan-kapan kalau sempat tidak memakai bis kendaraan kecil. Tapi kalau artas saya fasilitasi pakai kendaraan kecil termisah-misah nanti. Karena ini kalau yang kendaraan kecil nanti jalurnya ini di jalur yang memang yang indah ini, yang berkelak-kelok itu. Insya Allah nanti ibu bapak, ini kota Taif adalah kota besar ketiga setelah kota Mekah Madinah. Taif didiami oleh suku Saqif dan Bani Saqif. Kota Taif ini menyimpan sejarah keislaman. Dulu Rasulullah pernah dianiaya, pernah diusir. Nanti insya Allah kisahnya kita sampaikan di sana. Nanti insya Allah kita ke Masjid Abdullah Ibnu Abbas, kemudian nanti kita bisa melaksanakan sholat sunnah di dalamnya, kita bisa sampaikan salam berziarah kepada beliau. Abdullah Ibnu Abbas adalah sepupu baginda Rasul. Sepupu baginda Rasul, karena putra dari paman Abbas bin Abdul Muthalib. Abdullah Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang sangat muda. Rasulullah pada saat wafat beliau baru usia 16 tahun. Sehingga pada saat bersabar Rasulullah, beliau ini masih sangat muda belia. Insya Allah nanti kita ke sana. Kemudian nanti kita ajak ibu bapak nanti ke Masjid Ad-Das. Tapi kalau kita pakai bis tidak bisa parkir di sana, paling hanya penjelasan di perjalanan. Nanti untuk Masjid Cook ini juga kita melintas karena pakai bis tidak bisa turun. Ini Masjid Kontoroh itu juga demikian. Nanti kita lanjutkan ke pabrik penyulingan minyak wangi, insya Allah nanti di sana. Masya Allah, nanti kita bisa merasakan sensasi minum teh mawar. Nanti di sana. Nanti di sana juga yang mbak-mbak yang suka selfie ini juga banyak bunga-bunga tempat selfie, insya Allah di sana. Oke, kemudian kita teruskan makan siang, nasi mandi di sana. Nanti kita lanjutkan dengan ke teleferik, naik kereta gantung. Naik kereta gantung ini Masya Allah beda dengan kalau di Indonesia. Di sana itu dari atas puncak gunung turun ke bawah. Jadi mohon maaf, kalau yang hatinya tidak siap, takut, jangan memaksakan diri. Karena ini kalau sudah jalan nggak boleh toh berhenti, nggak bisa. Loncat. Naudzubillah. Ini sebenarnya sangat indah. Sehingga kemarin tuh ada jamaah, kulo pengen Pak, saya pengen, tapi saya takut. Saya guyonin gini. Ya enggak apa-apa Pak, gimana caranya? Jenengan naik nanti merem. Buat apa? Naik teleferik kok merem? Nanti indah sekali nih. Masya Allah, nanti turun. Nah ini posisinya kelihatan ini. Ya, ini langsung turun jas. Jadi berbeda dengan teleferik kalau yang ada di sini. Mungkin yang pernah naik tapi yang sampai tinggi, oke. Kemudian ini stasiun di bawah, nanti bisa foto-foto di bawah kalau nanti bisa menyesuaikan waktu, ya. Kemudian kembali lagi ke atas sampai selesai dari sana kita menuju ke Masjid Qarnul Manazil. Masjid Qarnul Manazil ini bagi yang mau umroh lagi. Meskipun mohon maaf, kalau dari Taif kadang-kadang sudah merasa capek. Ya ini kalau merasa capek, nanti kita tidak usah umroh boleh. Tapi kalau mau umroh, saya berikan solusi. Kemarin jamaah yang saya bawa, kita dari Qarnul Manazil sudah niat, karena paket 9 hari sangat padat, tidak ada waktu istirahatnya. Akhirnya saya sampaikan, ibu bapak kalau mau kita niat umroh, nanti sampai hotel tidur. Menjelang subuh sekitar jam 3
baru bangun kemudian melakukan tawaf sa'i tahallul. Tapi syaratnya kalau tidur menjaga larangan-larangan ihram. Kok sampai melanggar larangan ihram harus membayar, wajib membayar dam. Gitu ya. Oke, nanti insya Allah di sana, insya Allah kita perbanyak ibadah di Masjidil Haram kembali sampai kita tutup kehadiran kita nanti di Mekah dengan tawaf wada. Subhanallah, tahun kemarin kita tawaf wada diguyur hujan yang luar biasa. Masya Allah, berkah itu. Sesuatu yang luar biasa. Makanya saya yakin kemarin itu, mungkin itu wujud cara Allah ngasih hujan, itu harta saya semakin digelontor lagi gitu. Customernya tambah banyak tuh Pak Ji. Ya alhamdulillah Ji. Pokoknya yang amin itu harus yang karyawan-karyawannya itu, yang paling amin paling kenceng itu. Iya, insya Allah nanti kita lakukan meskipun saya tidak bisa. Nanti boleh hujan lagi, saya nggak bisa. Saya kemarin sampaikan, saya berulang kali, puluhan mungkin ratusan kali mendampingi jamaah tawaf yang ketemu hujan yang deras baru kemarin. Kalau gerimis sering. Tapi kalau hujan sampai kemarin sampai begitu deras sekali, Masya Allah, sampai luar biasa itu kemarin. Demikian, kalau dirasa cukup, kita tutup dengan doa, begitu. Mari kita akhiri dengan doa bersama, mudah-mudahan niat hajat kita dan khususnya keluarga besar Arta Jaya Leonindo, Bapak Haji Joko Mulyono dan Ibu dan keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimudahkan segala urusan kita dimudahkan ibadah kita, dan kita bisa berangkat ibadah umroh dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim.